Kami dari kelompok 4B dengan judul jurnal Mekanisme Reaksi Hipersensitivitas yang disebabkan oleh obat-obatan. Klasifikasi drug hypersensitivitas reaction atau hipersensitivitas obat bergantung pada presentasi klinis dari gejala-gejala yang khas dan waktunya. Dan pada awalnya dijelaskan oleh Gell dan Combs. Hipersensitivitas obat tipe 1 yaitu reaksi yang dimediasi oleh IgE. Tipe 2 reaksi sitotoksisitas yang dimediasi oleh antibodi. Tipe 3 reaksi yang dimediasi oleh kompleks imun. Dan tipe 4 sensitivitas yang tertunda. Hipersensitivitas beta-laktam dicurigai pada sebagian besar anak-anak. Beta-laktam yang paling sering dicurigai adalah amoksisilin dan clavulanat. Obat antiinflamasi nonsteroid atau OANs adalah jenis obat yang paling sering menyebabkan reaksi hipersensitivitas pada anak-anak. Jadi baru-baru ini fenotip, endotip, dan genotip untuk DHR ini itu sedang dijelaskan dan diterapkan untuk memberikan pendekatan yang dipersonalisasi untuk mengobati dan mengelola DHR. Nah, fenotip ini pada alergi obat berfokus pada gejala dan waktu reaksi. Presentasi klinis dari setiap fenotip dimediasi oleh mekanisme imunologis yang berbeda yang disebut dengan endotip. Penanda biologis digunakan untuk mengidentifikasi endotipnya. Fenotip DHR dapat diklasifikasikan sebagai reaksi langsung atau tidak langsung atau tertunda. Nah, reaksi langsung ini biasanya terjadi dalam waktu 1 jam setelah pemberian obat terakhir dan seringkali disebabkan oleh aktivasi sel mast langsung atau hipersensitivitas yang diperantari oleh IgE. Reaksi yang tertunda terjadi sejak 1 jam setelah pemberian obat dan dapat diakibatkan oleh produksi IgG spesifik antigen, aktivasi komplemen atau respon yang diperantari oleh sel T. Reaksi yang terjadi antara 1 dan 6 jam setelah pemberian obat terakhir disebut dengan akselerasi dan dapat disebabkan oleh respon yang dimediasi oleh IgE dan respon yang dimediasi oleh sel T. Terdapat tumpang tindih antara reaksi yang dipercepat dan reaksi yang tertunda. Kemudian ada phenotype DHR atau drug hypersensitivitas reaction dapat diklasifikasikan menurut presentasi klinis, di mana reaksi merugikan pada kulit adalah manifestasi alergi obat yang paling umum dan dapat diklasifikasikan secara klinis di dalam reaksi alergi kulit ringan atau MCAR dan reaksi merugikan kulit parah yakni SCAR. Obat penyebab yang umum menyebabkan SCAR adalah termasuk obat-obat anti-epilepsi aromatik, allopurinol, NSAID, dan antibiotik. Selanjutnya, endotip drug hypersensitivity reaction. Di sini ada beberapa metode untuk drug hypersensitivity reaction, termasuk reaksi imunologi yang sebagian besar reaksi dimediasi oleh IgE dan reaksi yang dimediasi oleh sel T. Di sini reaksi imunologi, istilahnya alergi obat merujuk pada respon imun spesifik terhadap obat yang bertindak sebagai alergen, yang sebagian besar terkait dengan protein atau peptida endogen. Pada sebagian besar kasus, obat atau molekul obat yang terlalu kecil itu dapat menimbulkan respons imun spesifik dengan sendirinya. Selanjutnya adalah reaksi non-imunologis. Interaksi farmakologi dengan reseptor imun dari konsep PI mengusulkan bahwa obat atau metabolit dapat secara langsung secara reversibel berikatan dengan protein TCR dan HLA, tetapi tidak dengan peptida antigenik. Menurut teori PI, jalur pemrosesan antigen dalam sel penyaji antigen dilewati. Pengikatan obat pada reseptor imun ini merupakan efek di luar target yang khas dan didasarkan pada ikatan non-kovalen seperti gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dan interaksi elektrostatis. Interaksi dengan HLA
TCR seringkali selektif untuk molekul HLA tertentu atau TCR tertentu, karena hanya urutan asam amino tertentu dan struktur 3D yang memungkinkan pengikatan obat non-kovalen yang relatif kuat. Hal ini diilustrasikan dengan baik oleh abacavir dan hubungannya dengan alel HLA-B5701. Individu dengan alel ini mempunyai kemungkinan sekitar 50% untuk mengembangkan sindrom hipersensitivitas terhadap abacavir. Sementara tidak ada orang yang tidak mempunyai alel ini yang diperkirakan akan mengembangkan reaksi hipersensitivitas yang dikonfirmasi secara imunologis. Pada reaksi PI, reaktivitas silang mungkin penting dan didasarkan pada ikatan farmakologis yang tepat dari obat. Sebagai contoh, protein pengikat karbamazepin, antikonvulsan seperti lamotrigin dan phenytoin. Gejala klinis pada reaksi PI biasanya muncul lebih dari 5-7 hari setelah dimulainya pengobatan dan hanya setelah ekspansi pada migrasi sel T ke dalam jaringan. Pada reaksi PI, konsentrasi obat penting untuk menimbulkan reaksi sel T. Tetapi dalam beberapa kasus, jumlah obat yang lebih rendah mungkin cukup untuk menyebabkan gejala jika ekspansi besar-besaran sel T reaktif obat telah terjadi. Baiklah, selanjutnya di reaksi non-imunologi itu terdapat juga pseudo-allergic reaction atau reaksi alergi semu. Ini gejalanya bisa muncul setelah pemberian dosis pertama. Selanjutnya, patomekanisme dari PAR ini belum sepenuhnya diklarifikasi, namun PAR ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dari reaksi alergi biasa. Gejala PAR ini secara kualitatif berbeda dari respons farmakologi obat dan tidak terkait dengan efek samping yang berhubungan dengan profil farmakologis dan toksikologisnya. Karena PAR ini berbeda dengan reaktivitas alergi yang spesifik berikatan dengan struktur kimiawi agen pemicu. Reaktivitas alergi semu ini ditentukan secara genetik. Gejala PAR mirip dengan reaksi alergi dan memiliki ciri khas pada zat tertentu seperti NSAID, radiokontrasmedia, muscle relaxants, quinolone, dan vancomycin. Reaksi biasanya muncul pada dosis standar atau dosis tinggi, dan individu yang memiliki reaksi IgE lebih peka terhadap reaksi alergi semu ini. Beberapa dari efek ini muncul terkait dengan reseptor tunggal pada sel MAS yang dikenal sebagai MRGPRX2 atau MAS-related G protein coupled receptor member X2. Reseptor ini yang mengenali kesamaan motif kimiawi yang umum ditemukan dan sangat penting untuk stimulasi sel MAS langsung yang tidak bergantung pada IgE. Sebagian besar PAR ini dapat timbul dengan ringan atau urtikaria akut, tetapi juga dapat terjadi anafilaksis bahkan kematian. Infeksi virus telah sebagai potensi untuk reaksi hipersensitivitas. Hal ini terutama terjadi pada infeksi virus herpes dan hipersensitivitas yang diinduksi oleh antikonvulsan. Telah disarankan bahwa reaktivasi HHF6 hanya dapat dideteksi pada sindrom hipersensitivitas yang diinduksi oleh obat. Selain itu, resolusi DRESS yang lambat diduga terkait dengan reaksi HHF6 dan hipokmaglobulinemia yang dapat terjadi dalam pengobatan dengan obat-obatan tertentu, khususnya antikonvulsan. Kelompok virus DNA herpes termasuk EBF, cytomegalovirus, HHF6, HF7, dan virus herpes simplex tidak hanya terlibat dalam reaksi hipersensitivitas yang diinduksi oleh obat-obatan, tetapi juga pada SJS, di mana DNA virus telah
diidentifikasi dalam darah pasien. Virus-virus ini merupakan patogen oportunistik yang penting, yang dapat menginduksi ekspansi besar-besaran dari sel T, memori yang reaktif silang. Virus dapat berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh pada beberapa titik, selama metabolisme obat, selama pemberian obat ke limfofit oleh sel-sel dendrit, dan selama produksi sitokin dan kemokin dalam proses efektor. Di sisi lain, mikroba tertentu dapat mencegah infeksi. Selain itu, probiotik mengurangi sitokin TH2 dan meningkatkan produksi sitokin TH1 serta IgG1 spesifik.